Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Praktikum Pemrograman Mobile. Sebelum kita mulai, silahkan klik tombol subscribe pada channel ini, kemudian like semua video yang ada di dalam channel ini, supaya channel ini dapat berkembang dan dapat memajukan prodi kita. Oke, minggu ini kita masuk ke pertemuan 9, yaitu tentang web service. Apa itu web service? Web service merupakan sebuah layanan atau software yang menghubungkan sebuah aplikasi dengan database. Jadi web service ini sebagai jembatan penghubung antara aplikasi dan database untuk transfer datanya. Nah, web service ini berisi sebuah kode berbentuk PHP, di mana di dalamnya itu ada sintaks dari MySQL-nya kayak select, kayak update, delete, dan sebagainya itu. Nah, itu kalian bisa gunakan framework kode igniter atau apapun itu, atau bisa juga pure PHP gitu. Dan web service ini outputnya itu JSON. Oke, kita di sini menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama itu SAM, atau kalian bisa pakai WAM, atau kalian bisa pakai LAM untuk sistem operasi Linux. Nah, itu kalian bisa gunakan, itu terserah kalian mau yang mana. Terus kita pakai text editor. Nah, itu terserah kalian mau text editornya pakai apa. Di sini saya mau menggunakan Visual Studio Code. Nah, terserah kalian mau pakai Sublime atau pakai Notepad++, itu terserah kalian, atau pakai apapun lah. Nah, terus ada satu aplikasi lagi, gunanya buat supaya kita tahu gitu, web service itu bisa berjalan atau enggak sih gitu. Itu namanya Postman. Silahkan kalian download sendiri Postman, cari aja di Google, ada Postman. Kita buka dulu. Nah, tampilan Postman seperti ini gitu. Jadi di sini kalian bisa ngetes gitu, apakah web service kalian itu udah bisa jalan atau belum gitu. Kalian bisa tes di sini. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama kalian aktifkan dulu SAM-nya, terus kita buat database. Oh ya, sebelum itu tadi itu kan web service itu berisi kode berbentuk PHP gitu kan, dan outputnya itu JSON. Yang belum tahu JSON, itu JSON seperti ini, data-data dari database-nya. Oke, langsung aja kita buat dulu database. Kita buat database-nya dulu. Nah, sini kita contohkan database-nya, namanya SI_academic, sistem informasi akademik. Kita create. Kita di sini nambah tabel mahasiswa. Ini sama kayak basis data kemarin ya. Yang lulus basis datanya pasti udah paham lah ya. Mungkin skip lah ya. Nah, coba kalian buat dan isi sendiri ya. Di sini saya sudah ngisi 3 data. Nah, 3 data seperti ini. Terus habis itu kita buat web service-nya, atau orang-orang biasa nyebut itu API gitu. API. Ini kita buat dulu. Kita buat folder API-nya di htdoc. Mana htdoc? Nah, kita buat di sini misal latihan praktikum API. Oke. Kita buka di text editornya. Open folder. Kita buka htdoc yang tadi. Mana tadi? Latihan praktikum API. Oke. Nah, terus kita buat satu file, kita namakan koneksi.php. Nah,
kita buat API-nya tuh di sini. Gitu, kita buat di sini API-nya. Kita buat untuk koneksikan ke database-nya terlebih dahulu. Kita pisah ya antara untuk mengkoneksikan database-nya sama API yang lain kayak untuk select, untuk delete, untuk update gitu. Kita pisahkan. Karena kalau kita satukan, nanti kita capek gitu. Capek buat koneksinya, terus buat update-nya, terus kalau mau buat select-nya itu kita buat koneksinya lagi, baru select-nya gitu kan. Jadi kita pisahkan. Sini PHP. Nah, terus kita definisikan host yang ada di itu ya. Ini ya yang di sini, yang di database-nya, host database-nya. Itu kita definisikan host-nya itu local host. Terus kita definisikan lagi apa selain host? Password. Passwordnya kita kosongkan karena defaultnya itu emang kosong. Terus kita definisikan lagi user. Usernya itu root. Dan terakhir database-nya. Nah, nama database-nya apa tadi? Nama database-nya nih SI_academic. Tuh. SI_academic. Nah, kalian bisa caranya pakai ini define, atau kalian juga bisa pakai deklarasi variabel. Misal di sini host. $host sama dengan localhost. Terus apa? $pas. Kok persen? $pas sama dengan 0 karena defaultnya tidak pakai ini ya, nggak pakai password defaultnya. Terus define user sama dengan usernya root. Terus $database db-nya. DB-nya itu SI academic. Nah, terserah kalian mau pakai yang define ini bisa, atau mau pakai deklarasi variabel kayak gini juga bisa. Itu sama aja. Terus yang di define ini, yang pertamanya ini terserah kalian mau ganti apa. Di sini bisa aja hosting, atau hostnya huruf kecil semua. Itu bisa, terserah. Karena sini ini kayak deklarasinya gitu. Deklarasi variabelnya. Kita pakai yang atas aja, yang define. Habis itu kita buat nampung koneksinya itu. Oke, kita buat $connect sama dengan mysqli underscore apa connect. Nah, di sini sebenarnya udah ada ininya ya, udah ada keterangannya nih. Variabel apa aja yang harus dimasukin. Yang pertama itu hostnya. Kita masukin host. Terus yang kedua itu user. Terus yang ketiga itu password. Yang keempat database. Nah, yang kelima untuk port sama soket itu sebenarnya nggak usah ya, karena defaultnya udah sesuai gitu. Nah, sini kalian samakan di sini. Ini host untuk yang ini user, ini password buat yang sini, ini database ini. Sebetulnya sampai sini udah bisa ya, insya Allah sudah bisa. Tapi kita coba dulu. Kita coba if jika database-nya itu connect, maka kita echo database berhasil connect. Ketika dia tidak connect, kita echo kan database
tidak connect. Nah, jadi kayak gini. Ini untuk koneksinya. Kita save. Coba kita jalankan di Firefox. Localhost. Apa tadi nama foldernya? Latihan underscore praktikum underscore API slash connect dot php. Wah, object not found. Berarti ada yang salah dari ininya. Coba kita cek lagi. Latihan underscore praktikum connect dot php. Oh, namanya koneksi ya. Sorry. Namanya koneksi .php. Nah, database berhasil connect. Artinya database-nya itu udah terhubung gitu. Nah, selesai. Nah, ini yang namanya web service tadi atau API. Dia berupa file PHP. Ini kalian bisa pakai framework, mau CodeIgniter, mau Laravel itu bisa. Atau kalian bisa kayak gini juga, pure murni PHP biasa gitu. Ini untuk koneksi database-nya. Kita coba untuk memunculkan data ya. Kayak kita coba untuk munculin JSON-nya kayak gini. Kita mau coba munculin datanya ini. Nih, kita munculin. Caranya kita buat API baru lagi. Namanya apa? Tampil underscore data .php. Seperti biasa karena ini PHP. Di sini kita panggil file koneksi ini ke tampil data. Gimana caranya? Sini kita buat require once atau require once. Nama filenya apa? Koneksi.php. Nah, sebenarnya di sini ada satu lagi. Kalau nggak salah tuh require, nggak pakai underscore once ini. Kalau nggak salah loh ya. Nanti kalian bisa coba-coba lagi gitu, cari-cari sendiri. Ada satu lagi. Nah, habis itu apa? Kita buat query untuk menampilkan data yang ada di database-nya itu. Kita tampung dulu di variable query. Nah, kita mau menampilkan semua datanya. Kalau mau menampilkan semua datanya, query-nya apa? Select bintang from apa? From ini mahasiswa. Udah. Karena di sini kita mau menampilkan semua datanya. Jadi nggak ada kondisi-kondisi tertentu, udah tampilin aja semuanya gitu. Ini cuman select bintang from mahasiswa. Coba kalian bisa ngingat-ngingat lagi pelajaran-pelajaran yang udah ada di mata kuliah basis data kemarin. Setelah itu kita eksekusi query yang sudah kita deklarasikan tadi. Kita eksekusi. Gimana caranya? MySQL underscore query. Nah, di sini kita taruh link. Link yang mana? Link yang ini nih. Variable connect ini. Kita panggil $connect. Karena di sini sebelumnya kita udah ini ya, merequire. Terus habis itu query-nya. Query. Nah, setelah itu kita cek nih apakah ada data di dalamnya atau enggak. Caranya kita buat variable lagi, variable check sama dengan MySQL
affected rows. Kita cek nih di sini. Connect. Kita cek yang ada di database ini. Ada isinya enggak sih gitu. Jika $check itu lebih dari 0, artinya ada datanya gitu. Jika database-nya ada datanya, kita beli response kode sama dengan 1. Terus response pesan, kita kasih pesan. Pesannya apa? Data tersedia. Nah, ini untuk objek ya. Objek. Ya, respon kita beri objek dari respon itu berupa kode. Kodenya itu 1. Dan kita kasih juga respons dengan objek pesan. Pesannya apa? Pesannya data tersedia. Itu jika di database ada lebih dari 0. Artinya kalau ada datanya. Kalau tidak ada datanya, kita copy. Kodenya kita kasih 0. Artinya itu false ya. Ini kodenya itu 1 itu true. Kalau kodenya 0 itu false. Berarti data tidak, kita kasih pesan data tidak tersedia. Sampai sini belum selesai, ada lagi. Kita echokan JSON encode dari response. Terus kita tutup koneksi database-nya. MySQL close. Nah, gitu. Ini echo JSON encode ini supaya data-data yang ada di database-nya itu berubah menjadi JSON, data JSON yang tadi gitu. Terus jangan lupa database-nya ditutup setelah memanggil data-data yang ada di database-nya. Oke, kita coba ya, kita save. Kita coba di sini. Apa tadi nama filenya? tampil_data. Nah, database berhasil connect. Kode 1, pesannya data tersedia. Artinya di dalam database itu ada gitu. Nih, ini JSON-nya nih. Loh, kok datanya nggak tampil? Ya tadi kan belum ditampilin. Nah, datanya kan baru dicek doang. Itu baru dicek aja. Ada nggak datanya? Nah, terus gimana caranya buat nampilin datanya? Nah, di sini ketika datanya itu lebih dari 0 atau ada datanya, kita panggil di sini, kita buat objek baru. Kita buat objek baru dari response. Itu data. Kita buat data itu isinya berupa array. Array untuk menampung data dari database-nya. Itu. Terus cara manggilnya kita pakai perulangan. While ambil sama dengan MySQL
fetch object dari eksekusi dolar eksekusi nah ini MySQL fetch object ini sebenarnya bisa diganti ya, MySQL fetch array, MySQL apa gitu, terserah di sini. Tapi di sini saya pakainya MySQL fetch object. Jadi ketika ambil ini ada datanya, nih ambil ini ada datanya dari eksekusi ini yang query ini. Ketika ambil ini ada datanya, sini kita tampilkan untuk setiap ini, setiap datanya, name, nama, alamat, gender. Ini ada 4 atribut. Jadi kita buat di sini variabel penampung untuk setiap atribut itu. Misal kita deklarasikan A aja deh. A untuk name-nya. Name sama dengan ambil data dari name yang ada di database. Jadi ini kalian samakan ya. Yang ini kalian samakan sama yang ada di database ini. Atributnya. Nih, struktur. Nah, ini atribut-atributnya. Kalian samakan. Kalau bisa juga yang sebelah yang sini juga kalian samakan. Jadi biar nggak bingung gitu loh. Kita buat 4 ya tadi. 1 2 3 4. Pertama name, kedua apa? Nama. Sini juga nama. Terus alamat. Terus gender. Terus kita push array ini, kita push ke respon data. Array ini kita push nih. Ini yang ada di database-nya itu kita push ke objek data yang berupa array. Apa yang di-push? Ya yang di-push $A. Ini yang mau kita push. Nih. $A. Kita save. Coba kita jalanin lagi. Nah, sekarang ada nih datanya. Kode 1, pesannya data tersedia. Datanya apa aja? Ada name, ini nama, ini alamat, ini. Terus gendernya ini. Untuk data pertama. Untuk data kedua ya ini. Sebenarnya ini supaya JSON-nya itu rapi, itu kalian bisa buka di Chrome ya. Di Google Chrome. Salah. Google Chrome. Kalian pasang ekstensi yang namanya JSON Viewer. Salah buka. Nah, JSON Viewers. Kalian bisa pakai ekstensi yang namanya JSON Viewers ini. Jadi biar tampilannya itu bagus gitu. Kita coba ya. Oh, ternyata masih ini. Tapi memang ini kadang-kadang tuh ada yang seperti ini, ada yang juga rapi. Misalkan nih, ada juga folder apa ya? Nah ini. Salah.
Nah, jadi kayak gini nih. Jadi rapi gitu. Mungkin yang sebelumnya itu nggak rapi, yang kita nggak rapi itu. Nah ini mungkin gara-gara memang datanya itu cuma 2 gitu. Kayaknya loh ya. Saya juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Nah kalau ini rapi gitu, karena memang datanya juga banyak. Kalau mau rapi kayak gini ya di Google Chrome cari ekstensi tadi yang namanya JSON Viewer. Bakalan rapi kayak gini. Nah terus selanjutnya kita mau coba pakai aplikasi Postman. Nah tampilannya seperti ini. Nah di sini ada tanda plus. Sini kalian bisa klik. Ini yang launchpadnya hapus aja. Nah di sini kita taruh URL yang localhost tadi. Kita taruh di sini. Terus di sini untuk requestnya itu tergantung dari API atau web service yang kalian buat. Kalau misalkan untuk yang input data kayak insert itu kan biasanya pakai post gitu. Karena kita pakai untuk mengambil data aja, kita pakai get juga nggak apa-apa. Terus kita send. Nah, ini ada di bawah nih hasilnya. Di sini ada body, cookies, header, text, result. Yang kepake cuman body sih sebenarnya. Untuk sekarang cuman body yang kepake. Nah, di sini kalian bisa rubah juga tampilannya. Di sini bentuk tampilannya bentuk tampilan HTML nih ya. Kita bisa buka di sini bentuknya JSON. Nah, kayak gini. Jadi rapi. Nih. Jadi rapi gini. Kode 1, pesannya data tersedia. Datanya apa aja? Nih datanya. Data pertama. Ini data kedua. Ini data ketiga. Jadi penggunaannya kayak gitu. Oke, sampai sini praktikumnya selesai. Untuk post testnya, kalian lakukan input data, terus kalian lakukan tampil data untuk name tertentu. Gitu. Jadi misal di sini ada 3 ya datanya. Terus kita mau menampilkan hanya yang name ini aja. Gitu. Coba kalian buat ya untuk insert data sama buat nampilin hanya satu data. Misalkan name ini kita tampilkan datanya, name ini aja. Silahkan kalian buat sendiri datanya, minimal 10 data ya, minimal 10 data. Terus kalian record hasilnya gitu, proses hasil di Postman-nya, proses di Postman-nya gitu, supaya dia bisa nampil tuh gimana. Jadi gitu ya. Cukup sekian untuk praktikum minggu ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.